Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Bikin khawatir, bikin sedih kayak gitu. Jalan berdua sih, soalnya kan aku masih gengsian juga. Semoga ayah bisa terus membersamaiku. Istirahat, jaga kesehatan. Pengen turutin semua yang ayah mau. Ayah di mata saya adalah sosok pekerja keras, sayang dengan anak dan istrinya, rela berkorban. Orang yang kuat sih, yang menjadi contoh. Kalau misalnya ada masalah di keluarga, ayah tuh yang jadi kayak kita tuh bisa gitu ngelewatin ini gitu. Ayah saya itu orangnya sangat tegas, namun sebenarnya dia sayang sama anak-anaknya. Dia cuma pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Sosok yang sangat berperan penting dalam hidupku, menemani aku mulai dari bayi hingga saat ini. Walaupun ayah ini cukup tegas dalam mendidik aku, tapi hal itu yang membuat aku selalu ingat dengan pesan-pesan ayah. Aku tuh panggil ayah aku tuh Apa. Jadi Apa itu sosok yang luar biasa. Sampai sekarang di usianya yang 70 lebih, beliau masih mau bekerja keras. Satu prinsip beliau adalah selama beliau masih bisa berusaha, beliau akan terus bekerja keras. Orang yang kuat, orang yang sabar, penyayang. Ayah juga itu bertanggung jawab. Ayah tuh sayang sama anaknya. Pulang kerja bawa makanan, terus aku bilang, ini enak gitu. Terus besoknya dibawain lagi lebih banyak, dan itu adalah sesuatu yang sering terjadi, dan itu momen yang memang nggak akan pernah bisa dilupakan sih. Kebiasaan ayah nasihat kepada saya itu, yang satu, jangan tinggalkan sholat. Kayak nanya, hari ini ngapain, kegiatan ya, apa yang aku lakuin sehari-harinya. Ayah itu suka banget kalau misalnya aku pergi, pasti selalu nanyain aku mau kemana, sama siapa, perginya kemana, pulangnya kapan. Subuh-subuh tuh selalu buka kamarku untuk ngecek aku udah bangun atau belum, terus selalu nyuruh sholat subuh gitu. Jadi selalu setiap pagi. Jadi setiap pagi tuh ke masjid, tahrim, bangunnya itu jam 2, jam 1, berangkat ke masjid. Nah kalau misalnya nggak bangun atau sakit, pasti kita tuh kehilangan suaranya, nggak ada suaranya di masjid. Itu juga membuat tetangga kehilangan kalau misalnya Apa tuh nggak ke masjid. Ketika saya menikah, ayah saya menangis karena saya langsung pindah dari rumah dan hilang kontak. Setelah 3 hari, saya datang ke rumah dan saya ajak ayah untuk ke rumah. Alhamdulillah di situ saya melihat pancaran kebahagiaan darinya. Beliau orang yang sangat bekerja keras ya, dan itu jadi motivasi saya juga sih. Ayah ini sosok yang gemar banget buat cerita. Jadi apapun pengalaman tentang hidupnya itu selalu diceritain ke anak-anaknya, walaupun terkadang berulang kali. Tapi ya hal itu yang bikin aku juga jadi punya berbagai kisah dari pengalaman ayah. Waktu aku mau kuliah, nah ayah itu posisinya sedang nggak ada uang. Justru ayah itu menjadi satu-satunya orang yang menjadi penyemangat aku supaya aku tuh bisa kuliah. Dia selalu bilang, pokoknya kamu harus kuliah, nggak boleh nggak kuliah. Waktu masih kecil, aku tuh sering ikut Apa kerja. Dulu waktu masih muda, Apa tuh kerja di salah satu toko sepatu terbesar di Bogor. Jadi kerjanya tuh ngirim barang, naik truk besar gitu. Aku tuh seneng banget ikut-ikutan ngirim barang ke Jakarta. Kalau dulu dari Bogor kirim ke Jakarta. Sering diajakin jalan-jalan naik kereta, cuman berdua gitu. Apa tuh seneng sama anak kecil. Jadi anak-anak tetangga tuh sering diajakin main ke rumah, atau kita yang main ke rumah tetangga ngajakin nyanyi, ngajarin nyanyi gitu. Jadi itu teringat sampai sekarang. Saya ingin bersama ayah untuk kembali pergi umroh bersama, karena memang waktu itu saya pergi umroh dengan suami dan ibu mertua. 6 bulan kemudian alhamdulillah ayah saya bisa menyusul untuk pergi umroh. Tapi hal yang paling saya inginkan itu pergi umroh bersama. Ini pengen ngajak ayah sama keluarga buat kita tuh jalan-jalan kemana gitu, dan pakai mobil sendiri. Aku punya target tuh pengen beli mobil sendiri buat dipakai sekeluarga gitu. Jalan berdua sih, ayo jalan berdua gitu. Belum, nanti mungkin ada waktunya gitu.
kita mau rencana umroh bareng-bareng sekeluarga. Pergi ke suatu tempat sama ayah, pengen ajak ayah makan, jajan, pengen turutin semua yang ayah mau. Pengen umroh bareng kalau misalnya ada rezekinya gitu, terus mumpung umurnya masih ada, mudah-mudahan insya Allah masih sehat gitu. Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kekuatannya beliau dalam menghadapi apa yang terjadi, ada kata menyerah gitu. Beliau orang yang sangat bekerja keras ya, dan itu jadi motivasi saya juga. Ayah aku tuh kan orang yang sabar ya, yang kuat. Jadi banyak orang yang seneng bergaul sama ayah, dan aku pengen jadi seperti orang yang kayak gitu. Ayah ini sosok yang detail sekali terhadap suatu hal. Hal ini dilakukan ayah ini untuk make sure ataupun meyakinkan bahwa apa yang dilakukan ini aman, apa yang dilakukan ini sesuai, sehingga tujuan yang mau dicapai ini dapat bermanfaat dan baik untuk kedepannya. Semangatnya, kerja kerasnya dalam berusaha. Jadi sampai usianya yang sekarang ini masih terus bersemangat untuk berusaha. Apapun yang bisa dilakukan pasti dilakukan. Terima kasih atas perjuangannya selama ini. Terima kasih telah membiayai hidup saya mulai dari saya bayi hingga saya menikah. Aku lebih pengen minta maaf sih, banyak banget minta maaf ke ayah tuh karena jadi seorang anak gitu masih banyak bikin khawatir, bikin sedih gitu. Terima kasih karena selama ini ya apapun kebutuhan aku selalu diusahain terus gitu. Semoga ayah bisa terus membersamaiku sampai nanti aku dewasa, sampai nanti aku berkeluarga juga. Semoga ayah juga sehat-sehat selalu, bisa menjalankan hari tua ini dengan bahagia, kumpul sama keluarga. Apa tuh sudah tua tapi jangan terus merasa muda. Boleh semangatnya terus muda, tapi ingat istirahat, jaga kesehatan, gitu, dikurangi aktivitasnya ya. Sehat selalu ya Pak ya. Ayah, Tina pengen bilang makasih banyak. Karena tanpa support ayah gitu, aku nggak bisa ada di posisi aku yang sekarang, nggak bisa kuliah. Sebenarnya gelar aku saat ini itu tuh buat ayah, buat mama, buat semua orang yang aku sayang. Rumah, mobil untuk jalan-jalan sekeluarga. Hal yang ingin saya berikan untuk saat ini adalah umroh bersama karena itu merupakan impian terbesar saya. Aku pengen kasih ini buat ayah karena kita tahu kita berdua suka nonton bola bareng, jadi aku pengen ajak ayah ke sana. Karena ayah ini pernah bermimpi buat nantinya ketika di hari tua bisa kumpul sama cucu-cucunya, menantunya, anak-anaknya dalam jangka yang berdekatan seperti itu. Jadi pengen kasih ayah rumah yang lebih besar sehingga kita bisa kumpul-kumpul bareng nantinya untuk merasakan kehangatan keluarga. Ngedate sih. Pengen jalan berdua, soalnya kan aku adik-adiknya banyak. Situasi ini tuh sangat susah sekali terjadi karena ayah saya juga gengsian, saya juga gengsian. Jadi buat ngajak makan berdua tuh kayaknya masih susah ya, dan itu challenging, dan ini adalah harapan saya, makan sushi bareng. Pengen ngasih HP sama apa, tapi apa tuh selalu nolak, bilangnya nggak butuh HP. Padahal kita kalau misalnya lagi jauh sama apa tuh suka mencemaskan beliau. Hanya beliau bilang nggak bisa mengoperasikannya. Sekeluarga tuh kita jarang jalan-jalan bareng gitu, jarang ngabisin waktu family time itu jarang. Dan aku tuh pengen banget ngabisin family time sama sekeluarga tuh, pengen banget gitu. I love you ayah. Semoga ayah sehat selalu. Aku sayang Abi. Apa itu luar biasa. Terima kasih banyak atas perjuangannya selama ini mengasuh aku. Terus juga maaf mungkin belum bisa ngebanggain sama belum bisa ngebahagiain Ayah, semoga Allah selalu menjaga ayah dimanapun ayah berada.